Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Widya Lestari, NPM 10070217039 dari Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengendalian Kualitas Produk Kayak dengan menggunakan metode PDCA, Plan, Do, Check, and Action, dan FMEA yaitu Failure, Mode, and Effect Analysis di PT Ongpinja Indonesia. Latar belakang, kesalahan produk berdampak pada biaya produksi, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan di tempat kerja. Akibat banyaknya barang yang cacat, maka jumlah kegiatan produksi seperti pengerjaan ulang, pengecekan ulang, dan lain-lain akan meningkat, sehingga meningkatkan biaya produksi. PT Ongpinja Indonesia terletak di Shenzhen atau Cina, dan didirikan pada tahun 1977. Pada tahun 2015, Ongpin Enterprise Co. Ltd. membuka cabang di Indonesia dengan nama perusahaan yaitu PT Ongpinja Indonesia, yang beralamat di Kampung Nagro, Kertamukti, Cempaka, Purwakarta, Jawa Barat. PT Ongpinja Indonesia saat ini hanya fokus pada pembuatan perahu kayak dan pelampung seperti yang ada di Waterboom. PT Ongpinja Indonesia memiliki ketidaksesuaian dalam hal penyelesaian produksi. Perusahaan telah menetapkan tingkat kecacatan maksimal 3% untuk terjadinya cacat pada proses produksi yang disebabkan oleh faktor human error yang mengakibatkan produk tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penggunaan metode yang tepat ialah menggunakan PDCA dan FMEA, di mana yaitu untuk menentukan sumber dan penyebab masalah kualitas, cacat desain, situasi di luar batasan spesifikasi yang ditentukan, atau perubahan pada produk yang mengganggu fungsinya menurut Kaisler 2005. Metode penelitiannya yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu menentukan objek penelitian, lanjut identifikasi masalah berisi tentang studi lapangan dan observasi lapangan, lanjut perumusan masalah dan tujuan penelitian, lanjut menentukan batasan masalah, lanjut tinjauan pustaka yang berisi tentang studi literatur dan studi lapangan, lanjut ke pengumpulan data terdiri dari dua, yaitu ada data primer dan data sekunder, lanjut ke pengolahan data, hasil dan analisa, lanjut kesimpulan dan saran, dan selesai. Hasil penelitian ada PDCA dan FMEA. Plan, perencanaan, fishbone dari defect bentuk tidak simetris, ada 4 faktor, yaitu dari faktor mesin, manusia, metode, dan material, di mana faktor dari mesin yaitu pendinginan terlalu cepat, suhu cetakan terlalu rendah, sehingga kurangnya maintenance pada mesin cetakan. Yang terus faktor manusia, kurangnya pelatihan, terus kurang teliti saat bekerja, dan kelelahan saat bekerja. Pada faktor metode, yaitu karena tempat penyimpanan produk tidak sesuai, settingan mesin tidak sesuai, dan pengerjaan SOP tidak sesuai. Pada faktor material yaitu takaran bahan baku yang tidak sesuai, bahan baku tidak sempurna, dan tercampur bahan baku lain. Defect pada permukaan tidak rata yaitu ada 3 faktor, metode, mesin, material, di mana faktor metode yaitu penyimpanan yang tidak sempurna, akibatnya mengganggu pada saat proses berikutnya dan tergores oleh benda lain. Pada faktor mesin yaitu suhu mesin tidak sesuai, proses pendinginan terlalu cepat, dan kurangnya maintenance pada mesin cetakan. Pada faktor material yaitu bahan baku komponen tidak sempurna, sehingga takaran bahan baku yang tidak sesuai. Fishbone dari defect tidak kokoh yaitu ada 3 komponen, yaitu ada metode, lingkungan, dan komponen. Yang pertama, kesalahan saat pemasangan beberapa komponen, sehingga tergoresnya benda lain dan menyimpan hasil produknya secara asal. Pada lingkungan yaitu tempat penyimpanan yang kurang memadai, tertekan oleh produk atau gangguan lain yang sangat berat, tergores oleh benda lain. Pada komponen yaitu rendahnya kualitas komponen yang dipakai, bahan baku komponen tidak sempurna, cacat pada komponen. Tahap Do yaitu menggunakan FMEA, di mana ada 4 faktor yaitu manusia, metode, mesin, dan material. Lanjut 5W plus 1H dari bentuk tidak rata, ada 3 faktor, ada mesin, metode, material. Lanjut 5W plus 1H dari defect tidak kokoh, ada 3 faktor yaitu lingkungan, komponen, dan metode. Tahap cek pemeriksaan yaitu dari ketiga defect tersebut diambil dari RPN tertinggi yaitu bentuk tidak simetris, di mana terjadi karena kesalahan dalam mengatur mesin dan pengecekan suhu mesin dengan nilai occurrence sebesar 6. Hal ini berarti penyebab tersebut masalahnya sulit untuk dihindari, serta nilai severity-nya 9, berarti penyebab tersebut benar-benar berpengaruh, sangat merugikan, dan sangat kritis atau very high. Nilai detection-nya 6, hal ini berarti penyebab masalahnya ada kemungkinan untuk dapat diatasi atau moderate. Pada tahap action yaitu yang pertama yaitu pengawasan dan memberikan standar operation atau SOP tertulis pada bagian produksi di area yang letaknya mudah dijangkau oleh pekerja sebagai acuan operator. Yang kedua, pembuatan lembaran catatan atau check sheet untuk pengontrolan mesin dari periode ke periode untuk mengetahui kondisi permasalahan pada awal proses produksi. Lanjut, yang ketiga yaitu meningkatkan pemeliharaan mesin, khususnya mesin-mesin utama yaitu pada mesin press yang digunakan untuk proses pembuatan bodi perahu yang sering mengakibatkan produk cacat. Kesimpulan yang pertama yaitu dapat
diketahui bahwa defect bentuk tidak simetris menjadi urutan pertama terbesar, yaitu 256 produk dengan presentasi defect sebesar 25%, yang merupakan produk defect paling dominan yang tepat dapat merugikan perusahaan sebesar 2.777.000.000 per produk. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya defect, yaitu manusia, mesin, metode, material, lingkungan, dan komponen. Yang ketiga itu pembuatan check sheet khusus untuk pengontrolan mesin yang dilakukan agar penggunaan mesin sesuai dengan kapasitas dan untuk perbaikan lebih rutin. Sekian presentasi laporan tugas akhir dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.